Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,47% ke angka 6.811. Selain video ini kami juga mengupload lebih lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang masih terus diakumulasi oleh aku laku. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen tahun ini dan secara tren memang saat ini masih kurang oke. Apakah saham ini masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADMR. Saham ADMR hari ini masih lanjut turun 0,53% ke harga 945. Bisa kita lihat di grafik, secara tren ADMR memang trennya masih bergerak sangat downtrend. Saat ini bisa kita lihat sudah turun di bawah support psikologis di harga 1000. Dan beberapa hari terakhir ini jika kita lihat ADMR beberapa kali turun mendekati harga 919 masih bisa bertahan dan dibuat naik kembali. Jadi sampai saat ini mulai ada perlawanan di bawah. Tapi ingat secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa ADMR tidak akan bagikan dividen tahun ini. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham ADMR. Jadi ADMR, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, saat ini menurut saya masih bisa wait and see. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, karena 3 hari terakhir ini ada shadow ke bawah yang lumayan panjang tapi masih bisa dibuat naik kembali. Berarti ada perlawanan saat ini di sekitar harga 920. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dari entry, apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba entry apabila minggu ini ADMR berhasil naik di atas 950. Jadi apabila terbentuk candle hijau dan berada di atas 950, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy. Tapi apabila ternyata ADMR masih lanjut turun di bawah 950, sebaiknya jangan entry, berarti secara tren ADMR akan lanjut downtrendnya. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu ADMR berhasil naik di atas harga 1000. Jadi pada saat terkonfirmasi break harga 1000 dengan candle hijau solid, baru teman-teman ikutan entry, itu akan lebih aman karena secara tren ADMR ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya apabila berhasil break harga 1000. Jadi apabila kita entry dengan spekulatif buy di sekitar 950, harus pertimbangkan untuk take profit apabila ADMR setelah berhasil naik di atas 950 masih kesulitan untuk break harga 1000. Tapi tetap ingat, walaupun entry di sekitar 950 atau pada saat naik di atas harga 1000, saham ADMR belum terkonfirmasi uptrend selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi kita entry di harga berapapun, untuk saat ini kita harus sangat disiplin dan harus pertimbangkan untuk cut loss apabila harga yang kita entry terlewati. Atau coba cari saham lain yang secara tren lebih oke daripada saham ADMR. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham gudang garam yang hari ini masih lanjut naik 3% lebih dan sempat menyentuh harga 30.000 yang merupakan target take profit saat ini. Karena sebelumnya gudang garam merupakan salah satu saham kami bahas pada saat live streaming bareng teman-teman member dan merupakan saham yang masuk watchlist untuk 1 minggu ini. Jadi untuk saham uptrend yang masuk watchlist itu BNGA, gudang garam, dan saham Bluebird. Dan BNGA saat ini juga masih bergerak naik. Jadi untuk gudang garam saat ini sebenarnya sudah capai target untuk take profit jangka pendek. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 28.500, apabila ternyata minggu ini gudang garam turun kembali pada saat mengetes 30.000, bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama support di 28.500 tidak terlewati. Karena secara tren saat ini gudang garam trennya masih bergerak trend. Jadi masih sangat layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50 150 ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi gudang garam menarik untuk dipantau karena apabila 1 minggu ini masih lanjut naik dan break harga 30.000, berarti gudang garam akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 32.000. Dan harga 30.000 akan berubah menjadi support untuk saham gudang garam. Jadi makin layak lagi untuk di hold apabila berhasil break harga 30.000.
Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, kami juga sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang karena kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, harus lebih disiplin saat ini. Jadi jangan sampai teman-teman beli di pucuk, setelah itu malah berbalik arah. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTBA yang jika kita lihat satu minggu ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi untuk PTBA jika kita perhatikan sebelumnya mengetes harga 3.300 berhasil rebound, setelah itu turun kembali ke 3.300 berhasil rebound kembali dan lanjut naik. Pada tanggal 5 Mei sempat turun mendekati 3.300 walaupun belum sempat menyentuh pasti 3.300, tapi mulai ada perlawanan. Bisa kita lihat ada shadow ke bawah lumayan panjang. Shadow pada saat penutupan berada kembali di atas 3.350. Jadi ini pola hammer dan satu keesokan harinya lanjut naik dan saat ini mencoba untuk break resisten 3.500. Jadi menarik untuk dilihat karena sebelumnya ini merupakan support, setelah turun berubah menjadi resisten. Apabila ini berhasil break, saham PTBA saya lihat berpotensi untuk lanjut naik menuju 3.700 sampai garis EMA 50 150. Dan saat ini untuk garis EMA 150 di sekitar 3.750 dan garis EMA 50 di sekitar 3.770. Jadi ada potensi untuk mencoba mengetes kedua garis EMA ini apabila berhasil break 3.500. Jadi ada potensi untuk mencoba reversal trend. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini memang masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham PTBA. Jadi untuk PTBA apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya masih bisa coba pantau, tapi entry itu apabila memang terkonfirmasi berhasil naik di atas 3.500. Jadi bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 3.300 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 3.300-an ini, teman-teman bisa hold terus selama harga 3.300 tidak terlewati atau coba swing trade dulu, take profit apabila ternyata minggu ini PTBA kembali turun di bawah 3.500 atau terkonfirmasi gagal break, bisa take profit dulu, setelah itu sama tunggu kembali di support 3.300 untuk re-entry kembali. Tapi ingat, saat ini PTBA belum bergerak uptrend walaupun beberapa hari terakhir ini mulai bergerak naik, tapi minimal ada potensi untuk membaik trennya apabila berhasil break 3.500. Selanjutnya BRPT bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 825. Jadi untuk BRPT juga beberapa kali sudah sering saya analisa untuk BRPT ini karena memang mencoba untuk dipantau pada saat berhasil break garis EMA 150. Tapi jika kita perhatikan BRPT sampai saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi menarik untuk dipantau apabila minggu ini terkonfirmasi break, BRPT trennya akan mulai uptrend. Karena itu ini tetap masih masuk ke watchlist saya pribadi dan teman-teman member juga sudah kami bahas pada saat live streaming minggu kemarin. Karena apabila berhasil break, BRPT saya lihat ada potensi minimal ke target terdekat di 850. Dan apabila terkonfirmasi break, maka BRPT akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Apalagi bisa kita lihat ini ada pola double bottom. Jadi menurut saya BRPT menarik untuk coba dipantau. Apalagi saat ini bisa kita lihat BRPT masih kuat berada di atas support EMA 50. Jadi sempat mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound kembali. Tapi tetap memang saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Karena selama masih belum berhasil break, BRPT trennya belum terkonfirmasi uptrend dan ada potensi untuk kembali bergerak downtrend. Jadi tetap harus waspada. Jadi untuk yang belum sempat entry dan ingin coba pantau BRPT, paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150. Setelah berhasil break, teman-teman bisa jadikan 850 untuk target take profit jangka pendek atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati dengan target yang lebih jauh itu di sekitar 880 sampai harga 900. Dan bisa kita perhatikan di sini, salah satu alasan kenapa BRPT selalu masuk ke watchlist saya pribadi karena asing masih terus masuk akumulasi. Dan hari ini juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi BRPT masih menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, BRPT juga akan mulai uptrend. Jadi saya lihat masih ada potensi BRPT 1 minggu ke depan untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.